Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dalam kondisi sakit yang benar-benar parah sampai mungkin tidak bisa bergerak, apakah masih diwajibkan sholat? Dan jika kita masih diwajibkan sholat, bagaimana cara sholat dan bersucinya? Baik. Suara ini sampai ke kamar-kamar pasien? Oh, enggak. Masya Allah. Taib. Orang wajib sholat selama dia memiliki dua hal. Satu, punya nyawa. Yang kedua, punya akal. Setiap manusia wajib sholat selama dalam dirinya terkandung dua hal. Bernyawa dan berakal. Sehingga kalau dia masih hidup dan akalnya sadar, maka dia wajib salat. Mengenai tata caranya, Allah memberikan kaidah umum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau orang dalam posisi sangat parah, nggak bisa bergerak, lalu bagaimana yang bisa dia lakukan? Ada sebagian ulama yang menganjurkan agar dia berisyarat dengan jari, sehingga saat berdiri tegak, ini ya. Rukuk begini, kemudian sujud begini. Namun ini pendapat yang dinilai lemah oleh Ibnu Utsaimin, dan beliau menyampaikan nggak ada dalil harus berisyarat dengan jari. Dan ada yang mengajarkan dilakukan dengan cara berkedip, sehingga ketika berdiri mungkin meleknya agak dibuat longgar untuk mendelik gitu ya. Nanti ketika ruku diredupkan sedikit, sujud merem. Tapi ini juga nggak ada dalil khusus. Namun pendapat yang lebih kuat, intinya adalah dia sholat dengan cara apapun yang bisa dia lakukan, bahkan sampai pun hanya dengan perasaan. Sehingga dia misalnya hanya kuat mengucapkan Allahu Akbar pelan, lalu Al-Fatihah pelan-pelan, dalam posisi berbaring, seperti orang nggak kelihatan melakukan apapun. Tapi dia punya niat untuk melaksanakan sholat, insya Allah sah bagi dia. Karena kaidahnya adalah lakukan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Yang jadi pertanyaan, wudunya gimana? Udah bisa wudu, ya sudah. Tayamum, nggak bisa tayamum Pak. Kok bisa nggak bisa tayamum? Orang dalam posisi di ICU, nggak ada yang bisa jenguk. Perawat pun belum tentu masuk. Dan nggak ada yang bisa mentayamumkan. Maka di posisi ini, jika ada yang mentayamumkan, tayamumkan. Sehingga bapak sedang sakit misalnya, lalu anaknya datang, dibantu oleh anaknya, sini saya tayamumkan. Anaknya mengusap tangannya ke tembok, terus diusapkan tangannya. Ya, selesai tayamum, silahkan sholat. Dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Kalau nggak ada yang mentayamumkan gimana? Nunggu orang yang datang, belum tentu datang. Bisa jadi dari zuhur ditunggu-tunggu sampai asar, malah nanti nggak tidur-tidur ya, karena nunggu orang yang menjenguk. Jika dia nggak bisa wudhu, tidak bisa diwudukan, tidak bisa tayamum, dan tidak bisa ditayamumkan, jadi empat ini nggak bisa semuanya, maka dia berada dalam kondisi faqidut tuhuratain, orang yang tidak bisa melakukan dua praktek bersuci. Wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Gugur bagi dia untuk wudhu dan tayamum, yang disebut oleh para ulama dengan faqidu at-tuhuratain, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk wudhu dan tayamum. Dua metode bersuci dia nggak mampu dua-duanya. Maka dia boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Dan kondisi sholat semacam ini banyak dilakukan oleh penumpang pesawat. Itu yang berada di atas pesawat. Wudhu nggak bisa, tayamum mau pakai apa? Wong pesawat nggak bisa jadikan media tayamum. Itu joknya itu Pak. Jok pesawat tidak bisa dijadikan media tayamum. Sebabnya apa? Bukan bagian dari unsur bumi.
Dan para ulama 4 mazhab mensyaratkan media yang boleh digunakan untuk tayamum adalah unsur bumi. Ini plastik, bukan bagian dari unsur bumi. Maka tidak ada istilah tayamum di pesawat, itu tidak ada. Baik, maka pilihannya di pesawat hanya 2. Kalau nggak wudhu di toilet, dia tidak wudhu dan tidak tayamum. Dan umumnya yang kedua, karena kadang wudhu di toilet terlalu repot dengan banyak pertimbangan. Meskipun secara pribadi saya selalu berusaha bisa wudhu di toilet. Baik, ya tentu saja harus latihan berwudhu dengan air yang sedikit, 1 mud. Kalau bisa seperti itu, insya Allah bisa wudhu di toilet pesawat. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengatur hati untuk bersabar ketika sakit berlarut-larut? Kajian kita sedang bahas itu tadi ya. Intinya hadirkan perasaan. 1, hindari Anda merasa didolimi oleh Allah. Jangan sampai itu terjadi. Karena siapa yang sedang dapat musibah, lalu muncul dalam dirinya perasaan seolah-olah dia didolimi oleh Allah, berarti dia nggak ridho dengan takdir Allah. Ini berbahaya. Allah bisa murka kepadanya. Baik, minimal bagian ini. Kalau mau ditambahkan, pasang perasaan. Kesempatan sakit ini Anda bisa mendapatkan pahala meskipun Anda diam saja. Sekalipun orang yang berdosa lalu dia sakit, dia tidak mengucapkan kalimat taubat, sakit itu menggugurkan dosanya. Sebab mukmin yang sakit ketika dia bersabar, dosa-dosanya berguguran. Lalu Anda juga hadirkan perasaan Allah akan memberikan rahmat jika kita bersabar dan pasrah terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah dengan cara seperti ini, menghibur sendiri hati ini dengan menghadirkan perasaan-perasaan tadi, semoga bisa membuat kita jadi lebih sabar. Kok nggak sembuh-sembuh Pak Ustadz? Sudah lama sekali. Berapa tahun Anda mengalami sakit? Sudah lebih dari 20 tahun. Anda sehat sudah berapa tahun? 40 tahun. Oh, banyak sehatnya daripada sakit. Seharusnya kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Cuman orang tuh kalau dalam posisi tidak enak, rasanya apa? Lama sekali. Kalau lagi dapat nikmat rasanya sebentar. Nginep di hotel 7 hari Pak, waktu umroh itu rasanya sebentar. Enak masalahnya. Coba kalau dia dalam posisi backpacker, tidak ada hotel, kapan pulang? Karena dia dalam kondisi nggak enak. Itulah kita. Maka bayangkan nikmat yang sudah banyak yang Allah berikan kepada kita, agar kita lebih dominan bersyukur daripada mengeluh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, pernah seorang Ustadz di sebuah kajian menyampaikan hadis Nabi tentang penyakit ain, bahwa salah satu hal yang bisa mendahului takdir itu adalah ain. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hakikatnya penyakit ain itu sendiri, serta bagaimana nasihat Ustadz agar kita semua bisa terhindar penyakit ain, serta yang terakhir, jika kita misal terkena penyakit ain itu sendiri, bagaimana cara menyembuhkannya? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tentang penyakit ain, Nabi SAW pernah bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain niku bener. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Hampir saja orang-orang kafir itu mau menggelincirkan kamu, mau menyakiti kamu bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Tegasnya adalah, maksudnya adalah dengan penyakit ain. Jadi penyakit ain itu seperti ini. Semua penyakit itu Allah yang menakdirkan. Sudah ya, satu. Namun ada sebabnya. Ada sebabnya. Contohnya, misalnya penyakit batuk. Apa sebabnya? Oh, macam-macam. Bisa karena alergi, bisa karena virus, bisa karena ini dan seterusnya. Ada sebabnya. Sehingga Allah takdirkan penyakit
dan penyakit itu ada sebabnya. Nah, sebab penyakit ain itu adalah pandangan mata yang diiringi dengan hasad atau diiringi dengan takjub. Bahasa kita, orang melihat orang lain dalam kondisi gumun, takjub ya. Baik. Ketika ada pandangan mata diiringi dengan hasad, misalnya ada orang melihat barang orang lain tapi ora seneng, sehingga saat dia mandang itu diiringi dengan dongkol, benci, hasad, memandang barang itu, maka bisa jadi barang itu rusak disebabkan karena pandangan mata tadi, atau karena pandangan takjub, pandangan heran, gumun, wah apik misalnya. Tapi saat dia gumun, saat dia takjub, dia tidak memuji Allah, dia melupakan Allah yang memberikan nikmat itu. Maka Allah nggak ridho ketika ada hamba menerima nikmat atau melihat nikmat, kemudian dia kagum kepada nikmat itu, tapi malah melupakan zat yang memberi nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kurangi nikmat itu dengan cara nikmat itu mengalami sakit. Contoh nggih, cah cilik, ada bayi, lucunya, lucu dan seterusnya, imut-imut, cakep dan seterusnya, dipuji dengan pujian berlebihan, dengan pandangan takjub, pandangan heran, pandangan penuh dengan keheranan, tapi tidak memuji Allah. Terus mulai bayi ini panas, demam. Kenapa ini? Kena penyakit ain. Biasanya kan bayi kalau ngerti-ngerti apa? Loh kok panas, wengi panas. Kenapa itu terjadi? Karena ini bayi mengalami sakit ain. Nggih. Makanya nyuwun sewu nggih, Bapak Ibu, kalau lihat bayi yang lucu, kemudian jenengan heran, takjub, lalu memujinya atau apapun, jangan lupa mengucapkan Masya Allah. Walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwwata illa billah intarani ana aqalla minka malan wa walada. Andaikan kamu ketika masuk ke dalam kebunmu kau mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, maka kau tidak akan mengalami situasi seperti ini. Nah, itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kalau kamu, ini kan ada di surat apa? Surat apa? Al-Kahfi. Cerita tentang sinten? Sahibul Jannatain. Ada pemilik dua kebun yang bagus. Samping kanan kirinya isinya kurma, tengahnya isinya anggur, dan semuanya tumbuh subur. Di antara dua kebun itu ada sungai yang mengalir, sehingga nuansa kebun itu seperti taman yang indah penuh dengan buah subur, sampai membuat pemiliknya takjub. Takjubnya dia kepada kebun itu sampai dia mengatakan ma'adzunnu sa'ata qa'imatan wa ma'adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku merasa kebunku ini tidak akan rusak selamanya. Nah, kadang ada orang yang terlalu gumun, takjub kepada usahanya itu sampai bilang, nek perusahaan kaya ngene iki sehat, perusahaannya bagus, ini ora bakalan bangkrut sampai 7 turunan. Kadang kan ada orang ngomong kayak gitu ya, duitnya niku Pak wonge sugih, duitnya oke, ora bakalan entek dinikmati 7 turunan. Itu bahaya itu. Bisa jadi ketika Allah balas, dirusak oleh Allah usaha itu dalam sekejap hilang. Dalam sekejap bisa hilang. Itu yang dimaksud dengan penyakit ain. Terus gimana cara mengobatinya? Kalau tiba-tiba sakit, diobati dengan cara ruqyah. Diobati dengan cara ruqyah. Sebenarnya ada pengobatan yang lebih manjur, yaitu yang ain tadi, yang menjadi sumber ain, yang ngomong takjub tapi dia tidak memuji Allah, dia disuruh untuk wudhu. Nah, tapi kan kadang kita nggak tahu siapa Pak orangnya Pak. Ya nggak tahu karena banyak orang yang ketemu tadi. Piyambake wudhu, terus setelah itu air wudhunya ditampung, kemudian diusapkan kepada orang yang sakit ain tadi, insya Allah cepat sembuh.
Cuman kalau kita nggak tahu siapa orangnya, yang tadi melihat dengan ain, melihat dengan perasaan ujub, jadinya kita tidak bisa menyuruh siapapun untuk wudu. Wallahu a'lam. Nggih. Pun cekap. Ini adalah kita. Ini dari tertulis ini. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya atau penutupnya. Tolong nasihat Ustadz agar akhir hayat kita husnul khotimah. Niki kajian 2 jam nih Pak. Bagaimana menggapai husnul khotimah? Singkat. Singkatnya nggih, istiqomah. Karena orang yang istiqomah nanti akan diberi balasan oleh Allah untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Ada pesan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau pernah menyampaikan seperti ini. Man asha ala syai' mata alai, wa man mata ala syai' bu'itha alai. Siapa yang punya kebiasaan tertentu, maka dia akan dimatikan, diwafatkan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai kondisi saat dia mati. Niku rumusnya nggih. Jadi kebiasaan itu yang akan menjadi akhir dari hidup. Sehingga ada orang yang punya kebiasaan nyun sewu nggih. Misalnya kebiasaan sing dipikir iki mung donya ngitung duit terus seperti itu. Sampai ketika dia mati, dia itu ngitung. Duitku sakmene, duitku sakmene. Iku loro wis arep mati. Dia sak ngitung. Sejina 10, sejina 10, sejina 10. Lurus nggih, Pak? Sejina niku pinten? 10. Sak lusen rolas. Nggih bener. Sejina niku 10, sak lusen niku tapi mepet mati loh ngomong ngoyo ngono. Saking terbiasanya dia dengan ngitung duit. Ada simbah-simbah niku pun sepuh, tapi saya mikir napa nimbang beras, saya mikir yang seharusnya dia sudah mulai istirahat, sudahlah fokus saja untuk ibadah. Tapi nggak seneng dia dengan ibadah, dia seneng ngitung barang. Ya sampai tua sampai mati ya, sing dipikir mau ngitung barang. Ada juga misalnya yang dipikir permainan. Saya pernah dapat cerita ada orang ketika mau mati skak gitu ya. Harap mati kok skak. Jadi saat dalam kondisi seperti itu dia punya kebiasaan yang buruk. Makanya mulai dari sekarang nggih, mumpung masih kuat untuk melakoni ketaatan, mari kita biasakan diri kita untuk beramal baik, lahir batin, atine nggih ditoto. Bagaimana caranya agar selalu husnudzon kepada Allah, punya harapan di sisi Allah, sehingga banyak berharap kepada Allah. Bapak-bapak tetap jaga rajin ke masjid, terus seperti itu. Muga-muga sakit meninggal di dalam masjid. Terhormat nggak? Nggih. Ibu-ibu pengen mati teng pundi? Teng pasar apa teng mall? Hah? Mulia mana? Mati di masjid atau mati di rumah sakit? Di masjid rumah sakit. Masya Allah. Sehingga kalau kita meninggal di tempat yang mulia, semoga itu tanda kita dapat husnul. Mudah-mudahan terjaga hati ini dari perbuatan, jangan sampai ngelakoni syirik, jangan sampai duwe dengki, duwe iri. Wis tuwa kok saya iri karo kanca, nggih. Nyuwun sewu, sadar diri dengan usia kita mau pulang untuk selamanya, jangan dibebani dengan seneng padu karo tangga. Nggih? Karena gesekan dengan orang itu jadi beban, sehingga ganggu kita sebelum pulang selamanya. Pulang selamanya niku teng pundi?
alias mati. Sedaya kan mau pulang untuk selamanya. Persiapkanlah bekal sebelum pulang untuk selamanya. Tinggalkan yang perlu ditinggalkan. Wis rawayahe padu, wis rawayahe dengki, wis tuwa kok tegang karo liyane. Nggih, kadang kan ada orang tua tapi gak seneng karo iki kan. Sampeyan ki wis tuwa. Sudahlah, saling minta maaf saja. Sing digoleki apa to? Nggih. Bapak sing pun sepuh. Saya nambah bojo mboten? Saya setuju ya. Mboten. Mangkane wis rasa rebutan donya gitu. Kadang padu karo kanca mau rebutan, Pak sing digoleki apa? Wis arepmu mulai. Nek wis arep mulai, tinggalkan beban biar tidak jadi penghalang sebelum kita menghadap Allah untuk selamanya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat bagi orang yang sakit menggunakan popok karena air seninya sering keluar tanpa disadari, sakit diabetes? Orang yang mengalami salisul baul itu air kencingnya nggak bisa berhenti. Fikihnya itu dikiaskan dengan wanita yang sedang mengalami istihadah. Dan kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW adalah wanita yang mengalami istihadah. Gimana bentuknya, Pak? Terus keluar darah tanpa berhenti, meskipun di luar masa haid. Dan Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabiyat yang mengalami istihadah, Hamnah bintu Jahash. Ada yang menyebutkan semua putri Jahash mengalami istihadah. Semua putri Jahash mengalami istihadah. Dan salah satu istri Nabi SAW ada yang putrinya Jahash. Siapa? Zainab bintu Jahash. Karena dua istri Nabi SAW bernama Zainab bintu Huzaimah yang tadi digelari Ummul Mukminin, Ummul Masakin, dan Zainab bintu Jahash. Beliau juga mengalami istihadah. Nabi SAW sarankan kepada wanita yang mengalami istihadah untuk melakukan jamak suri. Suri artinya mirip seperti jamak. Kelihatannya jamak padahal aslinya bukan jamak. Caranya gimana? Salat yang pertama diakhirkan. Sudah? Begitu selesai salat pertama, masuk waktu salat kedua. Langsung mengerjakan salat yang kedua. Metode seperti ini disebut dengan jamak suri. Sehingga sebenarnya dia itu bukan jamak, tapi seolah-olah jamak. Dan beliau perintahkan agar mengulang wudu. Orang yang mengalami salisul baul, yang air kencingnya selalu keluar, dilakukan dengan cara seperti ini. Sehingga dia pakai diapers sebelum sholat, misalnya duhur, asar tadi jam berapa? Jam 3.15. Misalnya jam 3.15. Maka dia siaga sholat duhur jam 3, 15 menit sebelum asar. Tidak? Sebelum sholat duhur, dia bersihkan dulu, dia bersuci, dia ganti diapers yang baru. Langsung sholat duhur, selesai duhur, asar. Baik. Selanjutnya, persiapan untuk maghrib. Maghrib, menjelang maghrib, dibersihkan. Setelah itu dia sholat maghrib, selesai maghrib, nyambung isya. Maghribnya ditunda ya, mepet dengan isya. Jadi dalam sehari modalnya diapers 3 kali, ganti 3 kali, nanti subuh sendiri. Kalau itu bisa dilakukan, silakan dilakukan. Dan ini solusi satu-satunya untuk mereka yang mengalami salisul baul. Apabila tidak memungkinkan, Pak, tidak memungkinkan karena mungkin biaya diapers mahal, dia hanya bisa pakai popok, ya gunakan popok sebisanya. Sudah? Begitu mau sholat, ganti yang kering, yang tidak najis, sholat duhur, asar. Nah, selama sholat keluar gak dihitung. Selama sholat, kalaupun keluar, ini netes gimana? Gak dihitung. Ini keluar darah, gak dihitung.
Sebagaimana dulu wanita istihadah ketika sedang sholat keluar darah, tapi tidak dihitung. Karena dia di posisi apa? Tidak mungkin bisa dihentikan. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Nah. Cukup? Masuk ke kami ada 2 pertanyaan. Pertama mungkin yang digabungkan dari bolehkah dengan lafaz Indonesia, maksudnya bahasa. Terus apakah seorang dokter tetap mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit sedangkan dia mendapatkan upah dari kerjanya itu? Apakah seorang dokter juga mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit? Betul, Ustaz. Iya, Ustaz. Untuk yang pertama, apa tadi katanya? Lafaz boleh pakai bahasa Indonesia. Prinsipnya begini, sebenarnya doa itu bisa dibaca dengan bahasa apapun. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, mau bahasa apapun bisa. Sehingga kalimat-kalimat doa boleh dibaca dengan bahasa apapun, yang penting dipahami maknanya. Misalnya orang Jawa itu kalau lagi mijiti anak bayi, dia itu sambil berdoa, balung-balung balikno ning panggonanmu, wahai tulang kembalilah ke tempatmu. Nah, itu kalimat-kalimat harapan, dan seperti ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, "I'ridu alayya biruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Coba tunjukkan kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Tidak masalah kalimat ruqyah apapun selama tidak ada unsur kesyirikan. Sehingga kita boleh berdoa dengan bahasa, dengan Arab, dengan Inggris, dengan Jawa, bebas. Yang penting maknanya benar. Misalnya pakai bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Sembuhkanlah dia ya Allah, karena dia orang baik, silakan. Namun yang paling afdal meniru teks Rasulullah SAW, karena dalam teks beliau ada sisi keberkahan yang mungkin kita nggak tahu. Sebab ini wahyu. Karena wahyu itu bisa Al-Quran, bisa hadis. Ya, meskipun boleh saja dengan menggunakan teks atau pakai bahasa yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah dokter juga mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit? Dokter dibayar itu karena menjenguk yang sakit atau karena apa? Iya, karena mungkin waktu yang diambil dari seorang dokter. Ya, jadi kan bukan karena menjenguknya ya. Kalau menjenguknya ini tidak ada nilai, tapi yang dinilai adalah jasa layanan dari dokter kepada pasien. Walaupun cuma sebentar, tanya kabar, cek-cek, masih sama dengan sebelumnya misalnya. Iya. Itu kan yang dibayar ya. Iya. Sehingga untuk menjenguknya kembali kepada niat. Bagi mereka yang datang hanya karena rutinitas dan tugas, mungkin nggak ada nilai pahala. Tapi bagi mereka yang mendatangi orang yang sakit, di samping karena tugas rutinitas, dan ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit, ada banyak tambahan pahala yang bisa dia dapatkan. Coba kita bacakan sebagiannya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji." Seorang muslim ketika menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit, maka dia sedang berada di taman surga sampai dia pulang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridun," siapa yang menjenguk orang yang sakit, "nadahu munadin," maka ada orang yang memanggil, "Antibta wa taba mamsyaka," perjalananmu adalah perjalanan yang sangat baik, "wa tabawwa'ta minal jannati manzilan," dan kau telah menyiapkan satu tempat di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan statusnya sahih. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir, siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal yakhudu fir rahmah hatta yajlis, dia sedang berada dalam rahmat sampai dia duduk. Fa idza jalasa irtamasa fiha, begitu dia duduk dia mencelupkan dirinya ke dalam rahmat. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi,
dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Dokter shift berapa? Pagi sore. Pagi sore. Apalagi pagi sore. Shift pagi saja yang dia kemudian menjenguk yang sakit. Hanya waktu pagi saja. Didoakan oleh berapa tadi? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat sampai sore. Sebaliknya yang menjenguk di waktu sore akan didoakan oleh jumlah yang sama sampai pagi. Kurang apa aja? Maka sangat disayangkan kalau visit itu hanya sebatas ya menjalankan tugas atau rutinitas tanpa ada pengaruh niat, sebab amal soleh itu bernilai sah. Innamal a'malu binniyat, jika diiringi dengan niat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini pertanyaan dari Umahat. Afwan Ustaz, izin bertanya, pada doa kelima menghibur dan memotivasi orang sakit. Pada keterangan poin A, doa la ba'sa tahurun insyaallah, doa ini dibaca oleh orang yang menjenguk di dekat si sakit. Apakah boleh diucapkan melalui chat atau berupa pesan langsung kepada orang sakit Ustaz? Syukran Bapak. Baik. Intinya adalah sampai kepada yang sakit ya. Sehingga bisa melalui chat atau melalui apapun itu. Yang sakit tadi kan baca la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa ini intinya apa tadi Pak? Enggak usah dipikir, tenang, santai. Sebab orang sakit itu biasanya yang lebih banyak dia pikirkan apa? Kapan sembuh, kapan sembuh, kapan sembuh. Ada salah satu ustadz yang beliau masih muda, masih adik saya, Opnam. Kemudian saat sembuh, lalu beliau WA di grup, tolong para ustadz jaga kesehatan baik-baik. Karena kalau kita sedang sakit, yang dipikirkan cuma satu, kapan sembuh. Padahal pada waktu ustadz ini sehat, mikir materi kajian, mikir belajar, menghafalkan sebagian dalil untuk disampaikan, menyiapkan apa yang nanti akan disampaikan. Jadi kelas yang dipikirkan itu beda. Saat sakit sibuk mikir kapan sehat. Saat sehat dia mikir pembelajaran. Kan berarti nilainya sama atau beda ini Pak? Beda. Lebih berkelas yang mana? Lebih mulia yang mana? Mikir materi kajian. Sehingga dia berpikir bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Berpikir bagaimana saya bisa menyampaikan pendidikan yang baik untuk masyarakat. Ini berpikir yang punya nilai pahala. Jika sebatas mikir dunia dengan mikir, karena mikir sendiri itu berkelas. Ucapan kita berkelas, pikiran kita juga berkelas. Ada ucapan yang bernilai pahala, ada ucapan yang bernilai dosa, padahal sama-sama keluar dari dua bibir dan satu lisan. Tapi ada yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain. Demikian pula yang kita pikirkan, mikir apa, itu ada yang bernilai pahala dan ada yang bernilai dosa. Maka kita tenangkan yang sakit, gak usah dipikir. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini bisa menjadi pembersih dosa insyaallah. Baik, kalau Bapak diberi kabar, Pak si A sakit, tolong doakan. Doa apa yang Anda baca? Doa apa yang Anda baca? Hah? Semoga Allah segera menyembuhkan. Rata-rata kan gitu ya. Sehingga termasuk jamaah tiba-tiba ngasih satu kertas info, Pak Ustadz, Bapak yang bernama ini sedang sakit, tolong doakan. Agar didoakan di depan jamaah yang lain. Itu kan sering. Saya kalau diminta untuk mendoakan, pertama yang saya lihat usianya. Sakit usia berapa? 80 tahun. Barangkali bukan doa sembuh yang lebih baik. Bisa jadi doa yang terbaik adalah semoga dianugerahkan husnul khatimah. Loh Pak Ustadz disuruh doain sembuh kok malah. Loh apa salahnya kita doakan semoga dapat husnul khatimah? Karena tidak harus yang terbaik itu sembuh. Bisa jadi sembuh berapa hari masuk lagi rumah sakit. Atau kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni. Pak Ustadz suudon sama yang sakit. Loh siapa sih manusia yang gak punya dosa? Jadi salah nggak kita doakan semoga dosamu diampuni? Nah, mungkin kan sebagian orang merasa kok ini malah suudon, dikiranya aku punya dosa. Siapa manusia yang nggak punya dosa?
Justru itulah doa Nabi SAW untuk yang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Memang terkadang saya juga merasa berat ya ketika ada orang yang sakit terus kita doakan semoga jadi kafarah dosa. Itu kayaknya suudzon coba ya. Padahal itu sebenarnya contoh doa Nabi SAW. Sebagaimana doa beliau untuk Ummul Ala tadi ya. Ya absyiri ya Ummul Ala. Kabar gembira wahai Ummu Ala. Karena setiap hamba mukmin yang dia sakit, maka Allah jadikan itu penghapus dosanya. Sehingga yang sakit seharusnya agak bahagia. Alhamdulillah, dosaku berguguran dengan sakit yang aku derita tanpa mengurangi pahala amal solehku. Karena terkadang dosa itu hilang karena amal soleh, tapi amal solehnya ini jadi hilang, dipakai untuk menghapus dosa. Tapi dosa bisa hilang dengan musibah. Amal soleh yang pernah dia kerjakan utuh pahalanya. Disitulah keutamaan orang yang sabar ketika sakit. Wallahu a'lam. Cek. Untuk selanjutnya dari Ikhwan ada. Bapak ini pertama tadi. Yang paling depan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan dari istri pertama dan anak ketiga. Untuk orang yang sakit demensia, ketika sholat badan tidak sesuai mestinya, saat sholat itu. Yang kedua, Abdul mana ikut kajian atau menunggu merapisnya sedang sedih walaupun di rumah pembantu. nah, untuk orang yang sakit demensia berarti hilang sebagian ingatan, lalu bacaannya jadi Sesuai. nggak sesuai, tapi beliau masih sadar sholat, cuman mungkin hilang al-fatihahnya, hilang doa rukuk sujud. Yang seperti ini kami sarankan jadi makmum, sehingga nanti yang sehat ya ngalai untuk selalu ngimami orang ini walaupun sudah sholat. Misalnya ibu demensia, tapi ibu masih sadar, iki wis duhur, aku mau sholat. Nah nanti anaknya tak imami walaupun dia sudah sholat, sehingga selalu diposisikan sebagai makmum apapun itu. Tujuannya agar beliau, karena orang yang sholatnya nggak genep itu ditanggung oleh imam. Makanya Nabi SAW menyebut wal imamu dhamin, imam itu berfungsi menanggung, maksudnya menanggung kekurangan makmum. Contohnya makmum masbuk, dia datang baru takbiratul ihram pas sholat zuhur, Pak, takbiratul ihram Allahu akbar, baru baca bismillah Allahu akbar, imamnya sudah ruku. Ini makmum masbuk tadi ngapain, Pak? Beresin Fatihah atau ruku? Loh, kan dia belum baca Fatihah. Ada imam. Disitulah makna ditanggung imam. Sehingga kekurangan makmum ini dia tidak perlu genepin karena dia sudah ditanggung imam. Dan ini berlaku untuk semua orang yang sholatnya nggak beres, disebabkan karena belum hafal atau mengalami tadi lupa ingatan dan seterusnya. Yang kedua, lebih afdal mana, hadir kajian atau menjenguk orang sakit? Menunggu istri yang sedang sakit. Ada banyak pertimbangan seperti ini. Intinya gini ya, hadir kajian apakah dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore? Enggak ya? Berapa jam kira-kira? Anggaplah 2 atau 3 jam. Nah, selama rentang misalnya 3 jam plus perjalanan, di rentang 3 jam itu istri butuh, harus ditunggui serius atau tidak? Kalau sekiranya masih bisa ditinggal, ya sudah, berarti mungkin bisa digantikan orang, beliau bisa kajian, sehingga tidak sampai mengganggu kondisi beliau yang sedang di rumah ada orang yang sakit, tapi juga tetap dapat manfaat. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa doa untuk diri sendiri ketika sakit? Di buku Untukmu Yang Sedang Sakit itu saya sebutkan doa 2 versi.
doa dua versi. Pertama, yang dibaca oleh orang yang sedang sakit. Ada banyak riwayat yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sedang sakit. Yang kedua adalah doa yang dibaca oleh orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Versi yang kedua. Sehingga saat Anda datang menjenguk orang sakit, doa apa yang disyariatkan untuk kita baca? Itu yang kedua. Baik. Anda nanti bisa dapatkan buku itu, dan kalau misalnya fisiknya nggak dapat, Bapak Ibu bisa buka Google Playbooks. Google Playbook di Google Playbook itu saya jadikan buku itu gratis. Nanti Anda bisa cari, searching, untukmu yang sedang sakit, silakan di-download gratis ya. Nah, nanti Anda bisa baca kumpulan doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang sedang sakit. Kalau di posisi Anda sehat lalu menjenguk orang yang sakit, Anda baca versi yang kedua, kumpulan doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang sehat ketika dia menjenguk. Ada banyak doa-doa di situ, seperti misalnya doa yang dibaca oleh Nabi Ayub. Seperti doa yang dibaca oleh Nabi Ayub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian pula doa yang dibaca oleh Nabi Yunus di posisi ketika beliau ditelan ikan. Beliau juga membaca kalimat yang itu menyebabkan doa seorang hamba jadi mustajab, dan aneka doa-doa yang lainnya. Wallahu a'lam. Apakah bersedih, menangis bila teringat suami yang sudah meninggal salah satu bentuk tidak ridho? Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah niyahah, meratap. Dan bentuk niyahah, meratapi mayit itu ada dua. Yang pertama, niyahah dalam bentuk ucapan. Dia mengucapkan kalimat yang menunjukkan tidak ridho. Misalnya dia mengatakan, ya Allah, saya nggak ridho kalau suamiku dicabut nyawanya. Ya Allah, aku nggak ridho kalau suamiku mati. Dan aneka kalimat-kalimat yang semisal. Ya Allah, kenapa suamiku kau cabut, kau matikan, sementara tetanggaku suaminya bertambah? Oh, enggak mungkin ya. Sementara tetanggaku dia poligami. Kayak gini bukti kalau dia tidak ridho. Yang kedua, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Niyahah yang kedua diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Ngerobek baju, jambak-jambak rambut, gulung-gulung, sambil nangis teriak-teriak. Itulah niyahah. Tapi kalau hanya sebatas sedih karena teringat, tidak dilarang. Nabi SAW pernah mengalaminya. Waktu beliau kedatangan Al-Wasi, siapa Al-Wasi? Pembunuh Hamzah. Beliau teringat pamannya, lalu sedih. Akhirnya Al-Wasi diminta, tolong jangan kau tampakkan dirimu di hadapan. Diterima Islamnya, baiatnya, tapi diminta jangan ke sini. Bukan karena benci sama Al-Wasi, karena beliau menjaga perasaan agar tidak teringat Hamzah. Sehingga teringat keluarganya yang sudah meninggal, suaminya yang sudah meninggal, lalu dia sedih. Ini bukan termasuk tidak ridho kepada takdir Allah. Yang penting jangan mengucapkan kalimat yang menunjukkan tidak ridho. Apakah doa atau istighfar khusus untuk suami yang sudah meninggal? Anda bisa gunakan kalimat apapun, misalnya pakai bahasa sendiri boleh. Ya Allah, ampunilah suamiku, atau kalimat-kalimat yang lain, rahmatilah suamiku. Diperbolehkan, tidak harus pakai redaksi bahasa Arab. Silakan. Bisa katakan BPJS sekarang kondisinya. Ya. Itu gimana hukumnya? Gimana? Hukumnya BPJS. Boleh cerita dulu, Pak? Ya, artinya kan BPJS ini kan memang dikelola oleh negara. Ada pendapat yang kita membantu
membantu orang lain misalnya kalau kita ikut iuran. Tapi kan dulu juga ada bahwa BPJS ini nanti menjadi catatan kalau misalnya terkait dengan perusahaan di Indonesia dan sebagainya dan lain-lain. Tapi intinya adalah BPJS adalah asuransi. Itu bagaimana? Baik. Coba kita singgung sedikit tentang asuransi ya. Asuransi. Kalau begini Pak, saya membuat kupon kecil-kecil ya. Kupon berhadiah. Hadiahnya beragam. Ada mulai dari mesin cuci, kulkas, kemudian TV, Magicom, dan aneka hadiah yang lain. Saya sediakan jumlahnya ada 100. Satu kupon saya jual harganya 100.000. Satu kupon harganya 100.000. Saya sediakan 100 kupon. Sudah? Tapi tidak semua kupon ada hadiahnya. Ada yang zong, kosong. Baik. Lalu saya jual ke orang, silahkan 100.000. Baik. Saat Anda beli 100.000, lalu Anda mengambil kupon tadi, dibuka, ada dua kemungkinan, antara atau dapat hadiah. Transaksi ini boleh atau tidak? Kenapa? Bisa enggak? Enggak dapat. Baik. Ke konteks asuransi. Ada sebuah perusahaan asuransi swasta, all risk. Pokoknya mati dengan cara apapun. Baik. Kemudian di situ ada pilihan, klaimnya 50 juta. Gagal. Baik. Nah, si A ikut, dia dapat duit berapa? Keluarganya mendapatkan uang 5. Gimana sih kok rugi? Modalnya berapa tadi? Bapak untung atau rugi? Suami Pak. Karena bapak sama ibu gede mana Pak? Peluang mati. Karena apa? Tak pernah keluar rumah, kerjaannya hanya jadi gitu. Apakah peluang matinya lebih kecil daripada suaminya yang keras? Karena nanti kalau istrinya mati dulu, ibu lebih seneng mana? Mati duluan atau ditinggal mati suami duluan? Yang merasa tenang, baik aku mati dulu atau suami Anda yang mati dulu? Kalau bapak-bapak milih mana Pak? Tapi Anda bisa lihat ya, seperti itulah skema asuransi. Jadi sebenarnya Pak, yang dijual dalam asuransi itu apa sih Pak? Ya? Orang bayar 500.000 itu dapat apa? Dapat apa Pak? Jasa. Asuransi umur berapa? 99 tahun ya. Kalau jangan sampai umur 99, 60. Kalau saya mati di bawah umur 60, dapat kepastian apa? Dia membeli jaminan resiko. Jaminan, maka ini masuk kategori yang tidak jelas, yang gharar seperti ini haram dalam syariat kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan, asuransi syariah boleh nggak Pak? Boleh, tapi sosial. Asas sosial itu artinya tidak boleh komersil. Contoh, dalam satu RT dibuat program iuran donasi atau santunan kematian per bulan per kakak 5.000. Udah? Sehingga misalnya ada 200 kakak, maka berarti per bulan kumpul berapa? 1 juta ya, 1 juta. 200 kakak per bulan. Nanti kalau ada anggota dari RT ini yang meninggal dunia, maka asuransi sosial. Sehingga tujuan dia membayar 5.000 bukan untuk dapat keuntungan. Ini saya nyumbang ya 5.000, semoga bulan depan aku yang dapat. Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Pak RT-nya bingung. Siapa Bu yang udah didaftarin Bu? Itu bapak itu Pak. Batuk tiap hari nggak sembuh-sembuh Pak. Udahlah, sudah saya ikhlaskan bulan depan.
Masya Allah. Nggak ada kan yang kayak gitu Pak ya? Sehingga saat dia nyumbang 5.000 tujuannya apa? Menderma sosial. Nah itulah asuransi yang dihalalkan. BPJS sekarang boleh nggak Pak? Ada dua pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya BPJS ini mengandung goror, dan ada yang mengatakan BPJS ini boleh karena dikelola oleh pemerintah. Dan wallahu alam secara pribadi saya mengambil yang kedua. Ini pendapatnya Al-Ustadz Dr. Irwandi. Dengan beliau kasih syarat jangan sampai telat bayar premi agar tidak ada klausul, terkena klausul denda ribawi. Udah? Maka kalau Anda ikut BPJS Kesehatan, insya Allah tidak masalah. Dan niatkan ketika nyumbang, preminya yang paling murah berapa? Per orang? Berapa? 35. Itu kelas 3 ya. 35 satu kakak. Oh, satu orang. Kali sejumlah anggota keluarga. Sehingga kalau ada 4 orang ya 130.000 per bulan. Kecil atau besar Pak? 140. Besar atau kecil? Hah? Per bulan. Bagi orang Jakarta kecil ya. Kecil. Dari akumulasi itu kemudian dipakai untuk santunan bagi keluarga yang mereka berobat di rumah sakit yang punya kerjasama dengan BPJS. Insya Allah tidak masalah. Khusus BPJS Kesehatan pemerintah. Wallahu a'lam. Selanjutnya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ustadz mau tanya, kalau yang sakit itu anak kita ya, ini yang diuji tadi ini kan ujian itu buat yang sakit. Untuk orang tua ini bagaimana sikapnya dalam menghadapi anak yang sedang sakit? Demikian Ustaz. Baik, bisa jadi yang diuji tidak hanya yang sakit, termasuk anggota keluarga yang sakit. Yang sakit anaknya, tapi yang sakit hati bapaknya kan bisa saja. Yang sakit bayinya, tapi yang sakit hati ibunya. Makanya yang anggota keluarganya juga perlu untuk sabar, sehingga yakini bahwasanya semuanya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Kalaupun bapak harus keluar biaya, keluar tenaga, waktu untuk merawat anak yang sedang sakit, tidak ada yang hilang. Itu semuanya akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan, dengan pahala. Sehingga mereka yang anaknya sedang sakit, kadang nggak bisa tidur, harus gendong anaknya. Mereka yang anaknya sedang sakit, dia nggak bisa merasakan kenikmatan yang lain karena kepikiran anaknya. Pada posisi ketika dia tidak emosi, selalu tahan diri dan bahkan berusaha untuk ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan berikan keridhaan baginya. Kalau anak itu belum balik, orang tuanya insya Allah mendapatkan ampunan dan kafarah dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau umpamanya kita sakit, orang tua kita udah sampai di ICU gitu, apakah tetap harus sholat Ustadz, atau enggak yang sudah benar-benar tidak berdaya gitu, apakah kita harus menyolatkannya juga atau sudah tidak sadar gitu, bagaimana Ustadz? Ya. Baik, kalau ada orang yang sudah tidak berdaya, apakah tetap wajib sholat? Sholat itu kewajiban bagi mereka yang punya dua hal. Satu, berakal. Dua, hidup. Hidup berakal ya. Sudah? Kalau dia masih berakal, maka wajib sholat. Baik. Orang yang tidur itu wajib sholat enggak? Memaafkan kalau orang yang tidur sudah keluar waktu sholat, subuh bangun jam 6:30,
karena tadi malam bergadang, malam mingguan misalnya, mentang-mentang 7, apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Salat setelah bangun. Jadi kafaroh ketika dia bangun salat. Orang yang tidak sadar karena pingsan atau tidak sadar karena apalagi, intinya karena sakit, hilang sadar, tidak wajib salat. Baik, hanya saja ulama beda pendapat. Orang yang pingsan kemudian siuman lalu dia sadar, apakah wajib mengqadha salatnya? Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan tidak wajib, dia dihukumi sebagaimana orang gila. Dan ada yang mengatakan wajib, dihukumi sebagaimana orang yang tidur. Sehingga mereka beda pendapat. Orang yang pingsan itu cocoknya disamakan orang yang tidur ataukah disamakan dengan orang yang gila? Ada dua pendapat ya. Dan kesimpulannya wallahu alam, kalau pingsannya pendek kurang dari 3 hari maka disamakan dengan orang tidur. Kalau pingsannya panjang lebih dari 3 hari disamakan dengan orang gila, sehingga tidak wajib salat. Sehingga kalau ada orang tua, wah sudah nggak berdaya sama sekali, kayaknya sudah hilang sadar dalam waktu beberapa hari, hanya koma belum titik ya, sampai akhirnya mati titik, maka yang bersangkutan tidak wajib menjalankan sholat, karena selama koma tadi beliau sudah tidak sadar dan disamakan sebagaimana orang gila yang tidak wajib sholat. Bawa bukunya nggak Pak yang mati tadi, bila aku mati? Saya ada buku ini, buku ya, judulnya Bila Ku Mati, catatan tentang peristiwa kematian. Ini tadi baru saja dibedah di Sumarekon Bekasi, kajian tadi duha ya. Dan buku ini membahas tentang aneka peristiwa yang terjadi dalam kejadian kematian. Di situ ada apa? Jadi kalau orang koma dan seterusnya, itu hakikatnya apa? Syariat menjelaskan. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.